Dalam menghadapi serangan agresif Luo Zhengying, pada awalnya, dia masih patuh dan masih tidak puas. Mungkin pedang Luo Zheng kuat, tetapi kekuatan keseluruhan mungkin bukan lawannya. Lagi pula, dia dan Timur akan bergabung, bahkan orang-orang kudus dapat bertarung. Di bawah kemarahan penjaga pastoral, dia sekali lagi memilih untuk menghadapi Luo Zheng. Hasilnya sangat kejam. Setelah pedang emas kutukannya yang tak terlihat patah lagi, bersama dengan salah satu lengannya sendiri, ia dihancurkan oleh Luo Zhengyi. Jika bukan karena membanting Timur, dia akan takut bahwa itu akan dua di tempat. Pada saat ini, dia telah memilih untuk percaya bahwa dia bukan lawan dari Luo Zheng. Sebaliknya, Timur harus lebih memahami. Pada kekuatan lajang, penjaga pastoral mungkin sedikit lebih kuat daripada Timur, tetapi dapat dikatakan bahwa Timur jauh lebih tinggi daripada penjaga pastoral. Pada kesempatan kesucian liris Luo Zheng, Dongfang telah mundur. Ketika dia berpikir, jalan dari lantai 6 ke tingkat atas ditutup, dan Luo Zheng memasukkan sayapnya dan tidak bisa meninggalkan jurang. Kami tidak menangkap Luo Zheng, itu bukan hal yang memalukan. Selama Pureis mengontrol Abyssal Demon, tidak masalah untuk memindahkan anak ini dari abis. Kenapa repot-repot melawan anak ini? Hanya saja dia adalah otak yang mati. Sekarang setelah pungutan Luo dikejar, dia cukup tak berdaya. Pedang emas. Meskipun hanya ada satu lengan yang tersisa di penjaga pastoral, hati masih belum tersebar, dan mata masih dipenuhi dengan keganasan dan perang. Hei! Setelah pedang tak terlihat kutukan emas terhalang beberapa kali, Luo Zheng dengan lembut meludahkan kata, patah, dan kekuatan letusan pada pedang bayangan tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Hei! Jin Jian membobol mantra emas lagi. Melihat bahwa Tan Luo Zheng akan dibunuh oleh pedang, ular dan tombak dari timur sekali lagi, melalui sudut yang cerdas. Sudut ini membuat Luo Zheng sangat tidak nyaman. Pedangnya pasti mampu membunuh penjaga gembala, tetapi dia sendiri harus dikenakan oleh tombak ular, dan dia akan terluka serius jika dia tidak mati. Dalam kesulitan abis, jika Anda terluka parah, itu memang pilihan yang tidak bijaksana. Luo Zheng hanya bisa memilih untuk menghindari duri dari timur. Ini bukan tempat suci. Hati Luo Zheng diam-diam. Pada kekuatan murni, Luo Zheng tidak menaruh keduanya di mata. Tetapi visi dan penilaian mereka jauh dari sebanding dengan yang biasa. Tepat ketika Luo Zheng memilih untuk mundur, mata dari timur berkedip di matanya, dan mereka benar-benar masuk ke dalam inji, mendorong tombak ular ke atas. Hei! Tombak ular itu tiba-tiba melayang dengan kecepatan yang luar biasa, membentuk kekuatan ledakan yang mengerikan. Timur telah bersabar begitu lama, dan pada saat itulah ia menggunakan trik membunuh, yang memang mencerminkan harapan Luo Zheng. Semakin banyak situasi ini, semakin Anda tidak bisa panik. Mentalitas Luo Zheng sama sekali tidak berubah, tetapi pedang bayangan di tangannya adalah jongkok, dan kemudian ia mengambilnya dan membanting pedangnya. Hei, hei, hei. Dia membuat 6 atau 7 gerakan berturut-turut. Pedang bayangan juga bergerak dalam jarak yang sangat kecil, dengan cepat menghilangkan serangan Dongfang. Bagus, bagus. Sorot mata yang bersembunyi di air hitam semakin bersemangat. Dia melihat bahwa ilmu pedang yang dibuat Luo Zheng menyenangkan dan mengagumkan. Meskipun permainan Tuhan adalah pedang, tetapi pedang ini tidak lengkap, atau selain pedang yang paling ekstrim, set pedang ini masih memiliki banyak kekurangan. Dan setiap gerakan yang digunakan Luo Zheng sempurna, seolah-olah ia dilahirkan untuk menjadi liris. Mata ini secara alami tidak tahu bahwa kendo minimalis Luo Zheng awalnya selaras dengan pedang Tuhan. Karena itu, Luo Zhengcai pergi ke Shinto liris, dan setelah menonton pedang awal, rumor tentang kendo bahkan lebih ekstrim. Tidak ada efek dalam serangkaian pembunuhan di timur. Dia tidak menyesal. Setelah Luo Zheng dipaksa untuk membuka jarak tertentu, dia berbalik dan menarik peternakan untuk membawanya pergi, tetapi Luo Zheng masih menggigit di belakang. Tetapi pada saat ini, di kejauhan, sebuah pohon hijau tiba-tiba datang ke Sage. Timur mengerjapnya sekilas, memberikan sedikit kewaspadaan, termasuk Kaisar King. Kode pastoral adalah tawa besar, bagus. Ada orang-orang kudus secara pribadi. Orang suci yang memiliki keluarga. Saya mengerti betapa Anda dapat menanggungnya, dan Anda memiliki kemampuan untuk hidup dari orang-orang kudus. Guardian Shepherd sedang berusaha untuk menyingkirkan Luo Zheng, tetapi kekuatannya sendiri tidak cukup. Sekarang dia tiba-tiba melihat seorang suci muncul, tetapi dia sangat gembira. Tidak ada gaya ayah sama sekali. Namun di jantung timur, ada pemikiran lain. Jangan melihat kalajengking timur murni untuk memungkinkan Kaisar King melangkah ke jurang, tetapi ia selalu memiliki kecurigaan tentang orang ini. Setelah semua, sebelum Kaisar King begitu merajalela, setelah mendorong keluarga ke Pulau Terapung, tetapi berturut-turut mendorong undangan besar aliansi raksasa, dan bahkan tidak menempatkan Oriental murni di mata. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, sikapnya telah banyak berubah, dan siapapun yang mengubahnya akan curiga. Hei! Bahkan jika itu dipisahkan oleh beberapa lusin mil, dinasti King sudah muncul satu jari ke arah itu. Ujung jari berwarna biru melintasi jarak 40 atau 50 mil, dan penandatanganan yang tepat dari Luo Zheng. Ruang antara Luo Zheng dan dua Yaseng dibuka, dan Luo Zheng harus mundur. Melihat ruang pemisah pria yang menunjuk, wajah Luo Zheng juga sedikit tenggelam. Di hadapan Yaseng, Luo Zhengfang dapat memiliki kekuatan pertempuran, dan bahkan menekan yang suci. Dapat menghadapi Santa sejati, Luo Zheng tidak memiliki dasar.
Terlebih lagi, Kaisar King termasuk di antara orang-orang kudus, dan itu termasuk lapisan paling atas. Jika tidak, dia tidak bisa sendirian mendorong keluarga ke-10 besar. Kaisar King jauh dan dekat, tetapi 2 jam bernafas telah datang ke sisi pastoral dan timur. Terima kasih atas bantuan orang-orang suci keluarga, kata peternakan hewan. Ada, Kaisar, atas nama Kaisar King, jika Anda menghormatinya, Anda bisa memanggilnya, Sein Imperial. Namun, dinasti King tidak memiliki tempat di aliansi raksasa. Gelas seperti itu tidak cukup berkualitas. Mata Kaisar King tidak beranjak dari wajah Luo Zeng. Mulutnya sedikit tersenyum dan berkata kepada pendeta, siapa yang bilang aku akan menyelamatkanmu? Mendengar kata-kata Kaisar King, penjaga hewan melihat sekilas, beberapa tidak diketahui. Mata timur terkondensasi, dan jantung sedikit tenggelam, beberapa harapan buruk diperkirakan akan naik ke jantung. Bagaimana kamu mengatakan ini tentang orang-orang suci keluarga? Mu Tianxiu menemani senyum itu. Termasuk Kaisar King berkata, aku hanya tidak khawatir, aku takut Luo Zeng tidak bisa dibersihkan, sehingga kamu memiliki sedikit jiwa untuk melarikan diri dan kamu dapat berada dalam masalah. Setelah kata-kata, wajah timur dan wali tiba-tiba berubah. Orang bodoh mendengar ini dan tahu bahwa acara besar itu tidak baik. Melihat bahwa dua Yaseng harus mengambil jalan dan melarikan diri, Kaisar King meninggalkan tangan kanan dan mencubit pada saat yang sama, dan segera menghasilkan 2 kekuatan yang saling mencekik. Para penjaga pastoral baru saja mendengus dan seluruh orang telah berubah menjadi potongan-potongan. Dan Qiu Oriental juga marah dan berteriak, kamu berani dengan Kaisar King, dan kemudian menjadi berkeping-keping, sehingga menghilang di tangan Kaisar King.